Kejadian patah hati pasti dan hampir semua orang pernah mengalaminya. Di sini aku mau berbagi tips buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami patah hati. Mau karena ditinggal sama pacarnya karena selingkuh atau karena apa, karena orang ketiga. Tapi aku mau berbagi tips buat teman-teman. Yang pertama yang aku lakuin itu blokir semua sosmed dia, guys. Mau Facebook, Instagram, WA, semuanya aku blokir. Terserah deh, mau kalian itu nanggapinya aku itu nggak dewasa, kayak anak-anak, main blokir-blokir aja gitu. Ya terserah. Ketenangan jiwa aku jauh lebih penting dari sekedar omongan dewasa. Terus yang kedua, namanya punya hubungan ya kan. Namanya lagi sayang-sayangnya sama seseorang dan menjadikan dia orang spesial. Pasti nih di handphone masing-masing nih, kontak dia tuh pasti ada panggilan spesialnya nih. Misalnya Sayangku, my honey, bebekku, si jelekku, si cantikku, si gantungku, atau apapun itu. Segera ganti, guys. Ganti dengan nama panggilan yang cocok banget buat dia. Misalnya Si tukang selingkuh, si benalu, si parasit, si sampah. atau apalah itu yang buat kamu itu merasa puas, guys. Dan tips yang ketiga, tanamkan di pikiran kamu bahwa yang cantik, yang ganteng, yang lebih dari dia itu masih banyak, guys. Dan dia itu nggak seganteng yang kamu bayangkan dan nggak secantik yang kamu pikirkan gitu loh, guys. Nah, setelah itu hapus semua foto-foto bareng kalian. Yang keempat, kalian mulai menyibukkan diri. Misalnya dengan berolahraga nih. Karena olahraga itu selain menyehatkan tubuh kita, itu juga bisa buat kita itu lupa kan dia gitu loh. Kalau kalian yang patah hati, kalian itu wajib olahraga. Terus tips yang kelima, kamu harus tanamkan di otak kamu, di memori kamu, bahwa kamu itu jauh lebih cantik daripada pacar baru dia. Atau misalnya kalau kamu laki-laki, kamu harus tanamkan di memori kamu, di otak kamu itu, bahwa kamu itu jauh lebih ganteng daripada pacar baru dia. Tips yang keenam, mendengarkan lagu-lagu galau, lagu-lagu yang mendayu-dayu itu nggak salah ya guys, dan itu nggak dilarang selama kalian mengalami patah hati. Tips yang ketujuh, kamu harus mulai tuh mengubah penampilan kamu. Kejadian patah hati itu harus buat kalian itu lebih baik gitu, lebih cantik gitu. Sampai pasangan kamu itu merasa nyesel, udah pernah ninggalin kamu, udah pernah nyanyiin kamu, atau udah pernah campain kamu gitu. Pokoknya mantan kamu itu harus semenyesal mungkin udah pernah ninggalin kamu, udah pernah nyanyiin kamu. Tips yang ke-8, aku nggak tahu ya apa ini suatu tips yang layak dibagikan atau enggak, tapi selama aku patah hati guys, hari itu aku selalu sediain tisu guys. Karena pasti malam hari itu kita jauh lebih cengeng guys gitu. Untuk menghayal itu jauh lebih enak. Pasti kita kalau malam hari itu bapernya berlebihan gitu, sedihnya itu 2 kali lipat daripada pagi atau sore. Jadi pasti aku bawanya nangis saja. Nggak apa-apa, menurut aku itu nggak apa-apa, nangis saja sepuasnya, nggak apa-apa. Lampiaskan aja gitu, lampiaskan aja melalui tangisan. Tips dong untuk ini bersihin air mata kalian gitu guys. Nah, Tips ke-9, kamu harus yakinkan bahwa pasanganmu itu nggak seromantis yang kamu bayangkan. Dia nggak seindah yang kamu pikirkan. Dia nggak sebaik yang kamu pikirkan. Kamu pikirkan ke depannya. kita nggak perlu untuk masa yang sekarang, kita perlukan itu untuk masa mendatang. Kita sekarang mencari orang yang benar-benar mau mendampingi kita gitu guys. Harusnya kita itu bersyukur dia ditunjukin dari awal siapa dia gitu loh guys. Berpikir aja, dia itu nggak pantas buat aku gitu, dia bukan yang terbaik buat aku, dia memang nggak cocok buat aku, ada yang jauh lebih baik yang udah disediain buat aku gitu. Ke-10, ini tips terakhir dari aku ya guys. Coba aja melakukan hal-hal yang jarang kalian lakukan selama pacaran sama dia. Misalnya dulunya sewaktu pacaran sama dia tuh kalian udah mulai jarang memanjakan diri, misalnya jarang ke salon, kalian udah harus coba untuk ke salon gitu, coba untuk memanjakan diri, merilekskan diri, boleh jalan-jalan, apa yang membuat kamu senang coba kamu lakukan. Aku yakin deh guys, dengan 10 tips ini
kalian udah pasti bisa melewati namanya patah hati. Intinya semua itu harus dilakukan dari diri sendiri, guys. Mau move on dari dia atau masih mau di zona seperti ini. Nah guys, aku harap tips dari aku bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika teman-teman merasa tips yang aku bagikan ini sangat bermanfaat buat teman-teman, kalian boleh like, boleh share, dan boleh subscribe video aku ini.